tentukan titik minimum fungsi kuadrat. Ya, berarti titik itu berarti koordinat kan? Koordinat titik minimum. Nah, kita titik minimum itu ya, titik minimum itu sama saja dengan apa? Sumbu simetri, koma nilai minimum, gitu ya, nilai minimum. Nah, sedangkan sumbu simetri itu rumusnya apa? Ada yang ingat? Sumbu simetri itu rumusnya apa? X sama dengan min B per 2A. Itu sumbu simetri. Kemudian nilai minimum itu ya Y sama dengan D per min 4A. Nah, D-nya itu B kuadrat min 4AC tadi. Atau nanti kalau sudah ketemu X sama dengan min B per 2 ini disubstitusikan ke fungsi, nanti akan ketemu Y minimum atau Y maksimum. Ya. Y minimum karena ini parabola terbuka ke atas. Kalau Y maksimum, nilai fungsi maksimum itu kalau parabola terbuka ke bawah. Karena ini terbuka ke atas, maka nilainya minimum. Nah, sekarang kita akan cari sumbu simetrinya. Ya, jadi sehingga kita cari sumbu simetri itu ya X sama dengan min B per 2A. Min B berarti min 6 ya, karena ini kan B-nya kan min 6 per 2 kali A-nya 1. Jadi sama dengan min jadi plus 6 per 2 3. Jadi X sama dengan 3. Ini sumbu simetri. Kemudian nilai minimum itu Y atau Fx ya. Y atau Fx minimum sama dengan apa? D per min 4A, berarti B kuadrat min 4AC per min 4 kali A. Berarti sama dengan B-nya itu min 6 kuadrat dikurangi 4, A-nya itu 1, ya, A-nya 1, kemudian C-nya min 7, dibagi min 4 kali 1. Nah, berapa ini ya? Kita cari ini min 6 kuadrat itu 36 ya. Min 4 kali 1 itu min 4, min 4 kali min 7 itu 28. Betul ya? Dibagi min 4. Nah, berapa ini? 36 tambah 28, 64 ya. 64 dibagi min 4. Berapa ini? Negatif 1, 2, negatif 16 ya. Nah, maka kalau kita jawab, nah, jadi titik minimum adalah ya, berapa ini? X-nya 3, Y-nya Fx-nya negatif 16, berarti 3, negatif 16 gitu. Nah, ini jawabannya ya. Saya lanjut soal nomor 12.
Suatu fungsi kuadrat melalui titik 3,0, 4,0, 0,12. Maka persamaan fungsi kuadrat tersebut adalah, nah ini kalau seperti ini, itu ada beberapa cara. Nah, cara yang paling cepat itu kita substitusikan. Ya, kita memilih titik ini. Mungkin nanti bisa cukup untuk membuktikan. Tapi kalau nanti kita pilih satu titik masih sama, kita tambah titik yang lain. Yaitu kita akan memilih misalkan eh, yang paling gampang di sini 0,12. Kalau X-nya 0, fx-nya harus sama dengan 12. Maka ini langsung kita, karena X-nya 0 kan berarti ini X kuadrat 0, 7X 0, berarti sama dengan 12. Itu berarti A dan B yang memenuhi, yang C dan D tidak memenuhi karena apa? Karena kalau X-nya diganti 0 itu ketemunya 7, tidak 12. Maka C dan D ini salah. Berarti kita hanya akan mencari A dan B. Nah, kita pilih titik P 3,0. Ya, titik P 3,0. Kalau kita masukkan, apa betul ya fx-nya itu sama dengan 0 nanti ya. Berarti apa? Untuk yang A, yang A. Apakah 0 sama dengan ini 3, berarti 3 kuadrat ditambah 7 kali 3 ditambah 12. Gitu ya. Ini ternyata berapa ini? 9 ditambah 21 ditambah 12. Ini tidak sama dengan 0 kan? Karena tidak sama dengan 0, maka yang A salah. Berarti jawabannya kemungkinan B. Nah, kemungkinan B. Ya, karena salah, kita coba ya. P 3,0 kita masukkan ke B. Ya. Ini jawaban B berarti 0 sama dengan ya 3 kuadrat dikurangi 7 kali 3 ditambah 12. 9 kurangi 21 ditambah 12. Betul, ini sama dengan 0 ya. 9 tambah 12, 21. 21 kurangi 21, 0. Ya, jadi betul ya. Nah, karena ini tadi salah ya. Jadi kita memilih 0,12 itu yang betul A dan B. Kalau kita memilih 3,0 ya, dari A dan B yang betul adalah B. Maka jawabannya itu langsung ketemu B gitu ya. Tapi kalau kalian nanti memilih yang 3,0 duluan, nanti masih ada yang sama, maka kamu harus memilih lagi yang lain gitu ya. Ini cara pertama, ya, cara apa ya istilahnya, kalau kalau memilih cukup dimasukkan, disubstitusikan saja. Oke, saya lanjut soal nomor 13. Tentukan luas maksimum dari sebuah persegi panjang yang berukuran panjangnya itu X ditambah 7 cm dan lebarnya 13 kurangi X cm. Jadi persegi panjang itu panjangnya itu sama dengan X ditambah 7 cm. Kemudian lebarnya itu 13 dikurangi X cm. Nah, yang ditanyakan luas maksimum. Nah, jadi luas itu kan rumusnya panjang dikali lebar, gitu ya. Nah, sehingga luas itu sama dengan apa ini? X ditambah 7 dikali saya pindah di sini min X ditambah 13, boleh ya? Ini saya tulis di sini seperti ini, boleh ya? Nah, ini kita jabarkan
X kali negatif X itu min X kuadrat, betul ya. X kali 13 X, ini min X kali 7 min 7, berarti 13X kurangi 7X, 6X ya, 6X. Min 7 dikali 13, berapa? 91 ya, betul 91 ya. Ini luas rumusnya seperti ini. Kemudian yang ditanyakan adalah luas maksimum. Nah, luas maksimum berarti L max. Ya, L max itu luas maksimum. Rumusnya apa? D per min 4A. Berarti berapa ini? 6 kuadrat dikurangi 4, A-nya itu min 1, kemudian C-nya itu 91 per 4 min 4 kali A, min 4 kali min 1. Oke, 36, 4 kali 91. Berapa ini? Min kali min jadi plus kan? 91 kali 4, ini 4, ini 36. 364 ditambah 364 dibagi min 4 kali 1 bagi 4. Oke, ini bisa dibagi 4 ya ini ya. Berarti 36 bagi 4 itu 9. Terus 364 bagi 4 itu 91. Nah, berarti luasnya berapa? Luas maksimumnya 100. Nah, ini ketemu ya. Luas maksimumnya 100. Kan? Nomor 14. Tentukan koordinat. Ya, tentukan koordinat bayangan titik A min 7,9 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi A min 7,9 dicerminkan ya. Cerminnya itu apa? Y sama dengan X. Maka bayangannya A aksen ya. Y sama dengan X atau X sama dengan Y. Ya. Karena X sama dengan Y, maka X di sini sama dengan Y di sini. Jadi berapa ini? 9 ya. X-nya sama dengan Y. Betul? Kemudian Y sama dengan X. Berapa ini? Min 7. Nah, gitu. Jadi cerminnya ya, Y sama dengan X. Berarti kalau Y sama dengan X atau X sama dengan Y, ya X-nya di sini sama dengan Y di sini. Y di sini sama dengan X yang di sini. Kita lanjut lagi nomor 15. Tentukan bayangan titik B terhadap, ya jadi misalkan titik P, A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, maka P aksen rumusnya apa? 2 kali K dikurangi A, B, begitu ya rumusnya. Sehingga kalau B 7,6 dicerminkan terhadap X sama dengan 5, maka B aksen, nah bayangannya itu berapa? 2 dikali 5 dikurangi 7, negatif 6. Jadi berapa B aksennya? 10 kurangi 7, 3, negatif 6. Nah, rumusnya ini ya. Rumus. Silahkan kalau kesulitan kamu bisa menggambar, tapi nanti kalau menggambar nanti kehabisan waktu, maka rumusnya ya, cukup mudah sebenarnya, bisa dipahami, bisa dimengerti gitu ya.
Kemudian soal nomor 16. Tentukan bayangan titik K 2,7 jika translasinya 54. Ini gampang banget ya. Jadi kalau P, A, B ditranslasikan dengan M, N begitu, maka P aksennya adalah A ditambah M, B ditambah N. Sehingga kalau titik K 2,7 ditranslasi dengan 54, maka bayangannya K aksen 2 ditambah 5,7 ditambah 4. K aksennya berapa? 7,11. Ya. Ini untuk transformasi translasi. Saya kira cukup mudah ya. Kita lanjut lagi, soal nomor 17. Tentukan koordinat bayangan titik L 3,8 jika dirotasi 90 derajat searah jarum jam. Nah, jadi saya ingatkan kembali rumusnya untuk biar mudah dipahami. Kalau searah jarum jam itu berarti rotasinya negatif ya. Kalau positif itu berlawanan. Nah, kalau ini negatif, berarti ini sama saja dengan rotasi itu R, rotasi dengan pusat O ya, besarnya negatif 90 derajat karena searah jarum jam. Maka P aksen sama dengan, nah kita lihat di sini yang di pinggir sana itu kan A ya. Ya, jadi pinggir sana itu A, berarti bayangannya itu ini jadi di pinggir sana ya, di pinggir sana dan tandanya berubah. Jadi nanti titik A ini akan ya, ini kan searah jarum jam, nah menjadi negatif A, kemudian B-nya pindah ke depan jadi positif, tetap positif ya. Jadi bayangannya adalah B, negatif A. Kalau positif 90 derajat itu kan berarti kan berlawanan arah, maka nanti B-nya berada di depan tapi berubah jadi negatif, A-nya jadi di belakang tetap positif ya. Jadi untuk untuk mengingat-ingat saja ya. Nah, sehingga kalau titik L 3,8 dirotasikan dengan titik pusat O 0,0 negatif 90 derajat, maka L aksen akan berubah, ini pindah ke sana ya. 8-nya di depan, jadi 8, negatif 3. Oke ya. Nah, ini saya kalau yang 90 itu rumusnya ini, kalau yang P, A, B itu yang rotasi O 90 derajat itu berarti berlawanan arah, maka ini ke sana, maka jadi apa? B-nya itu di depan. Jadi P aksennya sama dengan min B, A. Ya. Jadi yang pindah yang belakang. Kalau ini yang pindah yang depan. Yang jadi maksudnya yang pindah kemudian tandanya berlawanan. Ya, ini hanya untuk mengingat-ingat saja ya. Oke. Saya lanjut lagi soal nomor 18. Tentukan koordinat bayangan titik M jika dirotasi 180 derajat. Jadi kalau 180 derajat itu sama dengan pencerminan terhadap sumbu terhadap titik 0,0 ya.
Jadi kalau P A, B di rotasi dengan pusat O 180 derajat, ya, maka P aksennya apa, jadi apa? Min A, min B, betul ya? Min A, min B. Sehingga kalau titik M negatif 5,2 dirotasikan, rotasinya itu dengan pusat O 180 derajat, maka M aksen sama dengan, ini jadi positif, jadi 5, negatif 2. Nomor 19. Tentukan koordinat bayangan titik A min 8,10 jika didilatasi dengan pusat O dengan faktor skala dilatasinya 5. Jadi rumus dilatasi gimana? Titik A, B dilatasi itu dengan pusat O, kemudian dilatasinya itu berupa angka K, begitu ya. Didilatasi ini O, K, artinya pusatnya O 0,0 ya, skalanya, faktor skalanya K, itu titik bayangannya itu menjadi K kali A, K kali B. Jadi hanya dikalikan saja. Jika kalau titik A min 8,10 ya didilatasi dengan pusat O dengan faktor skala 5, maka A aksen itu sama dengan 5 dikali negatif 8,5 dikali 10, yaitu berapa ini? Negatif 40,50. Itu ya. Itu dilatasi ya. Ini dengan transformasi dilatasi. Saya lanjut lagi nomor 20. Ya, 20. Tentukan bayangan titik P 3,7 jika didilatasi dengan pusat O 0,0 dengan faktor skala 3, kemudian dirotasi searah jarum jam, ya, yang berpusat di titik asal 0,0. Nah, berarti ini transformasi berurutan. Jadi titik P yaitu 3,7 didilatasi dengan pusat O karena searah jarum jam berarti negatif, maka ini besarnya negatif 90. Kalau negatif itu berarti yang berpindah tiganya kan, berarti P aksen itu jadi berapa? 7, negatif 3. Betul ya? 7, negatif 3. Nah, kemudian dilanjutkan dengan, salah. Ini dilatasi dulu ya. Dilatasi dulu, berarti ini kok tadi saya lupa. Oke, ini dilatasi dengan pusat O, kemudian faktor skalanya 3, harusnya begini ya. Nah, maka ini berapa? 3 kali 3, 9, 7 kali 3, 21. Nah, baru dirotasikan. Rotasi dengan pusat O besarnya negatif 90 derajat ya, karena searah. Maka P
double aksen, itu bayangan kedua maksudnya, itu ini pindah. Ya. Jadi 21-nya positif, koma, ya 9-nya pindah jadi negatif. Nah, maka bayangan akhirnya itu adalah ini. Ya, karena diteruskan. Ya, teruskan. Pertama, bayangannya ketemu, bayangan ini dirotasi. Ya, sehingga bayangan keduanya. Oke, saya lanjut soal nomor 21. Suatu mobil yang mempunyai panjang 4,5 meter pada model berskala, panjang mobilnya 15 cm. Jadi panjang mobil sama dengan 4,5 meter. Kemudian panjang modelnya, nah model itu 15 cm. Lebar mobil pada model itu berapa ini? 7 cm. Ditanyakan lebar mobil sebenarnya. Nah, maka di sini yang ditanyakan lebar mobil sebenarnya. Lebar mobil, ya, lebar mobil yang bersesuaian kan lebar, ya, lebar model. Akan sama kalau kita membandingkan panjang mobil, ya, dengan panjang modelnya. Oke, nah kemudian lebar mobil dibagi lebar modelnya berapa ini? Lebar modelnya 7 cm. Panjang mobil 4,5 meter dibagi panjang modelnya 15. Nah, sehingga lebar mobil itu sama dengan 4,5 dikali 7 dibagi 15. Nah, berapa ini? 4,5 kali 7. 28 dengan 3,5. 31,5 ya. Betul kan? Betul ya? Dibagi 15. Nah, berapa ini? Maka lebar mobil sama dengan 31 dibagi 15 itu 2, sisa 1,5. 1,5 berarti berapa ini? 2,1 ya. Betul ya? 2,1 apa? Meter. Ya, jawabnya 2,1 meter. Nah, ini materi kesebangunan. Nah, ya, materi kesebangunan itu berkaitan juga dengan model berskala. Oke. 22. Perhatikan gambar segitiga A, B, C, dan KLM sebangun. Nah, ini sebangun. Jadi diketahui A, B, C sebangun dengan KLM. Panjang AB, ya AB sama dengan 16 cm. Berarti ini 16, saya tulis di sini. KL 8, KL 8. KM 6, KM 6. Berapakah panjang BC?
Nah, panjang BC ini berapa? Berarti kalau KL 8, ya, KL sama dengan 8, kemudian KM sama dengan 6, maka kita bisa mencari panjang ML berapa? Dengan menggunakan triple Pythagoras, ML-nya sama dengan 10, ya. Betul? Nah, karena ML sama dengan 10, maka ini BC itu bersesuaian dengan apa? Dengan ML, ya. BC itu berkesesuaian dengan ML atau LM. Ini akan sama kalau kita bandingkan, ya, AB, ya, AB ini bersesuaian dengan KL, ya, KL. Maka akan diperoleh BC per ML-nya itu 10, AB-nya 16, KL-nya 8. Nah, sehingga BC sama dengan 16 dibagi 8 itu 2. Kemudian 10-nya naik, ya, 10. Jadi BC sama dengan 20. Oke. Ketemu BC-nya 20. Jadi syarat dari segitiga yang sebangun itu adalah sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama atau sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Itu salah satu syaratnya. Yang syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, untuk segitiga itu kita bisa membuktikan satu syarat saja itu sudah terpenuhi sebangun. Nah, karena ini sebangun, maka berakibat bahwa sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, sehingga kita gunakan perbandingan ini. Oke, jadi ini kita bandingkan yang bersesuaian, ya. Jadi BC itu bersesuaian dengan LM. Itu. AB bersesuaian dengan KL. Oke. Bagaimana? Bisa ya? Saya lanjut lagi. Nah, nih. Perhatikan gambar. Panjang AB 12. Ya, jadi AB itu 12. Panjang panjang AD itu 5. Berarti kalau AD 5 sedangkan AB 12, maka DB berapa ini? 7 kan? 7. Nah, panjang CD sesuai dengan rumus, itu kalau CD kuadrat itu sama dengan ini ke sini, yaitu DA dikali mencar, ya, DB. Gitu. Sehingga CD kuadrat sama dengan DA-nya 5, DB-nya 7. Atau CD kuadrat sama dengan 35. Berarti CD sama dengan berapa? Akar 35. Udah, sini aja ketemu ini. Selesai, ya. Jadi kalau mencari ini garis tinggi yang segitiga ABC-nya siku-siku itu, ya, CD sama dengan ini mencar. CD kuadrat sama dengan mencar DA kali DB, ya. Itu rumusnya seperti itu. Mungkin sudah sampai ke sebangunan atau belum? Kalau belum, itu di YouTube saya sudah ada itu, ya, rumus-rumus itu. Nah, rumus-rumusnya di YouTube saya sudah ada. Kalian bisa menyimak, ya, di YouTube saya, ya, untuk yang materi kesebangunan dan kekongruenan. Oke, saya lanjut lagi. Soal berikutnya nomor 24. Nah, perhatikan gambar berikut. Tentukanlah X. Nah, jadi kita punya rumus bahwa
CD dibanding DA itu sama dengan CE dibanding EB. Nah, jadi gampang saja. Berarti ya CD dibanding DA sama dengan CE dibanding EB. Nah, CD-nya 7, DA-nya 5, CE-nya 8, EB-nya X. Sehingga kita kali silang berarti 7 kali X sama dengan 8 kali 5. Berarti 7X sama dengan 40. Maka X-nya sama dengan 40 dibagi 7. Berarti 5/7. Jadi X-nya adalah 5/7. Atau kalau pakai koma ya 5/7 itu koma berapa nih? 7 ya. 0,71. Nah, jadi ini bisa saja dinyatakan 5,71. Boleh seperti itu ya. Tergantung nanti pilihannya yang mana. Kita lanjut nomor 25. Panjang EF. Ini ada dua cara kita menggunakan kesebangunan. Bisa juga langsung praktisnya. Jadi panjang EF itu sama dengan, ini perhatikan ya, perhatikan kursor saya. Jadi perhatikan kursor saya, panjang EF itu sama dengan ini DE ya. Jadi DE kali yang besar ini ya. DE kali AB ditambah dengan yang ini menyilang ya, kalikan. Jadi EA kali DC dibagi dengan ini dikalikan ya, dikalikan DE kali EA ya, sehingga DE-nya 4 dikali 20 ya, ditambah dengan 6 kali 12, 6 kali 12 dibagi dengan 4 kali 6. Nah, maka EF sama dengan berapa ini? 80 ditambah 72 dibagi 24. Ya. Berapa ini ya? 152 dibagi 24. Itu kira-kira berapa ya? 154,56 ya. Salah. Betul ini ya. 4 kali ini 80, ini 72 dibagi. Oh, ini bukan dikalikan. Saya keliru lagi nih. Ya, ini bukan kali, tetapi tambah. Ya. Pak, saya lupa. Ini ditambah. Ya, ini tambah. Nah, ini berarti kalau ditambah ini 10. Ya, saya lupa. Oke. Ya, ini ditambah ya, ditambah. Berarti ini 10. Berarti berapa? 15,2. Ya, jadi panjang EF adalah 15,2. Ini cara pertama ya. Cara pertama, langsung cara cepatnya seperti ini.
Kalau dengan prosesnya itu ini bisa dibuat garis bantu. Ini. Nah, jika nanti di sini itu sama dengan 12 ditambah yang sini. Nah, ini dicari dengan menggunakan perbandingan. Dengan menggunakan perbandingan. Tapi nanti kalau saya jelaskan nanti tambah rumit ya. Tapi perlu juga ya, gini ya, atau gini. Aduh, sorry. Karena tidak pakai penggaris jadi nah, ini 12, ini 20, ini 4, ini 6 ya. Maka kalau ini saya buat garis sejajar dengan ini, maka ini kan tentunya juga 4, ini juga 6 ya. Terus ini 12, ini 12. Jadi misalkan ini E, ini F, ini saya misalkan di sini saya misalkan titik T ya. Nah, berarti EF itu sama dengan ET ditambah TF. Nah, kita akan mencari TF di sini. Nah, kita akan cari sini kan. Karena ini 12, sedangkan ini 20, berarti di sini berapa? 8 kan ya. 8. Nah, sehingga TF ya, kita akan cari TF-nya dulu. Kita cari TF. TF atau E per 8 akan sama dengan 4 per 4 ditambah 6 ya. Jadi X per 8 sama dengan 4 per 4 tambah 6. Itu rumusnya ya. Sehingga X sama dengan ini 4 per 10, 10 dikali 8. Nah, sehingga X-nya sama dengan ini 4 kali 8, 32 per 10. Sama dengan 3,2. Nah, sehingga karena X-nya sama dengan 3,2, maka di sini jadi EF sama dengan ET-nya itu 12 ditambah 3,2. Hasilnya 15,2. Ya, ini sama dengan ini ya. Nah, sama kan? 15,2 juga. Jadi ada dua cara. Tapi secara prosedur dengan menggunakan konsep kesebangunan itu justru yang cara yang kedua ini yang kita gunakan. Nah, cara yang pertama ini adalah metode cepat, saya namakan Sulis Smart. Sulis Smart jadi cara smart ala Mas Sulis. Itu ya, pakai seperti ini. Nomor 26. Sebuah foto ditempel pada sehelai karton yang berukuran 40 kali 50. Di sebelah atas, kiri, dan kanan karton masih terdapat sisa karton yang lebarnya 5 cm. Jika foto dan karton sebangun, maka tentukan lebar karton yang tersisa di bawah foto. Jadi ini bingkainya ya, persegi panjang begitu. Saya gambar. Kemudian fotonya itu ada di dalam, yang mana sebelah atas itu 5, sisanya ini kiri 5, kanan juga 5. Kemudian kartonnya berukuran 40 kali 50, berarti ini 40, yang sini 50. Nah, kemudian yang ditanyakan itu ini lebarnya berapa?
Oke. Nah, untuk mencari ini ya, kita cari dulu eh, ini lebar fotonya berapa ini? Lebar foto. Kan ini lebar kartonnya 40, kurangi 5, kurangi 5. Berarti di sini 30 ya. 30. Kemudian tinggi fotonya itu tadinya 50 kurangi 5 kurangi X. 50 kurangi 5, 45. 45 kurangi X. Berarti di sini itu 45 kurangi X. Ya, tidak jelas, nanti malah bingung. Ya, jadi ini 45 kurangi X gitu ya. Nah, sehingga kita akan mencari X-nya kan. Jadi X-nya itu kan ini tinggi foto ya. Sehingga tinggi foto bersesuaian dengan tinggi karton itu akan sama kalau kita bandingkan lebar foto dibagi lebar karton. Tinggi foto itu 45 kurangi X. Tinggi karton itu 50. Kemudian lebar fotonya 30. Lebar kartonnya 40. Ini bisa kita hilangkan. Begitu. Nah, sehingga 45 dikurangi X itu sama dengan 3/4 dikali 50 atau gini, biar enak dikali silang dulu. Ya, dikali silang dulu. Ya, dikali silang itu berarti 4 kali ini, berarti 4 dikalikan ini, 45 min X sama dengan 3 dikali 50. Ya, dikali silang. Ya, kali silang ini. Ya, biar lebih enak. Ini dikali silang. Ya, gitu ya. Ini ditulis seperti ini. Nah, kemudian ini kita jabarkan 4 kali 45 itu 180 ya. 180 dikurangi 4 kali negatif X 4X sama dengan 150. Maka negatif 4X sama dengan 150 dikurangi 180. Negatif 30. Betul kan? Coba ini ada yang tidak ada ya. Jadi ini betul ya. Berarti X-nya berapa ini? X sama dengan negatif 30 dibagi negatif 4. Nah, kalau tidak salah ini berapa ini? X-nya 7,5 ya. Betul? 7,5. Saya lanjut nomor 27. Perhatikan gambar berikut. Diketahui panjang AB itu yang mana ini? AB sama dengan PR. PR. Segitiga PQR dan segitiga ABQ kongruen. Tentukan syarat yang dipenuhi. Nah, jadi syaratnya itu untuk segitiga ABQ dengan PQR. Jadi yang pertama kan AB sama dengan PR. Ini syarat pertama, ini diketahui. Nah,
diketahui. Ini sisi ya. Kemudian ini dengan ini sama. Kemudian, nah ini yang diketahui lagi sudut. Sudut pada segitiga ABG itu sudut AHB sama dengan sudut apa nih? Sudut ini sama dengan sudut PQR. Karena apa? Berimpit. Nah, karena berimpit kan sama. Nah, kemudian yang diketahui lagi sudut ABV sama dengan sudut PRV. Yaitu diketahui apa? Siku. Ini diketahui, ini kan siku sama. Nah, ada satu sisi dan dua sudut diketahui sama. Nah, ini kan sisi, kemudian ini sudut, ini sudut. Berarti apa namanya? Syarat yang dipenuhi itu adalah sisi, sudut, sudut. Jadi ini sisi, sudut, sudut, gitu ya. Yang sama itu sisi, sudut, sudut. Jadi harus urut atau sudut, sudut, sisi. Jadi muter ya, muter. Tidak boleh yang satu sini kemudian ini balik ke sana. Ya, tapi muter ya, sisi, sudut, sudut. Oke, ya biasanya ini kadang apa namanya kesulitan ya menentukan apakah sisi sudut-sudut atau sisi sudut sisi ya. Kalau misalkan sudut sisi sudut itu sudutnya mengapit sisi. Jadi ini sudut, sisi, sudut itu seperti itu. Tidak boleh kalau yang diketahui sama ini dan dua sudut ini kemudian sudut-sudut sisi itu tidak boleh. Tapi harus urut sudut, sisi, sudut. Tapi kalau ini yang diketahui itu kan sisi, ini sisi, sudut, sudut. Tidak boleh sudut, sisi, sudut. Nah, ini ke sini jadi melangkah, jadi tidak boleh. Ya. Ini syaratnya ya. Nah, syaratnya karena syarat kongruen itu ada sisi, sisi, sisi. Kemudian sisi, sudut, sisi. Kemudian sudut, sisi, sudut. Ya. Kemudian sisi, sudut, sudut. Jadi ada 4 ini syarat untuk kongruen. Nah, nanti memenuhi yang mana syaratnya. Nah, ini tadi kan sisi, sudut, sudut. Kalau ada pilihan sudut, sisi, sudut itu salah karena yang diketahui sisinya itu tidak diapit oleh sudut. Nomor 28. Diketahui trapesium ABCD. ABCD sama kaki, berarti sama kaki itu ini sama dengan ini. Tentukan segitiga-segitiga yang kongruen. Nah, segitiga yang kongruen yang mana? Karena ini sama kaki, berarti yang kongruen itu ya, jadi ini dengan ini ya. Jadi segitiga ADC ya, kongruen itu lambangnya ini sama dan sebangun. Ya. Atau ini sama dengannya di atas, sebangunnya di bawah juga boleh. Jadi di sama dan sebangun boleh ya. Jadi ADC akan sebangun dengan segitiga BCD. Ya, betul ya. Ini
DC. Ini sebangun dengan BCD. Kemudian segitiga ADE sekongruen dengan segitiga apa? Yang ini dengan ini kecil nih ya. Yaitu apa? BCE. Ada lagi yang kongruen selain ini? Ada, yaitu apa? Segitiga apa? ADB dengan segitiga ADB dengan segitiga apa? BCA atau BAC. Sama ya? Nah, BCA boleh. Ya. Jadi boleh ya BCA boleh. Atau BAC juga boleh. Tapi karena urutannya begitu ya boleh seperti ini B, C, A. Ada lagi nggak yang kongruen? Selain 3 pasang ini. 1, kemudian 2. Ada lagi kan? Ini. Sudah cukup ya itu ya. Hanya 3 ya, 3 pasang yang kongruen. DCE dengan ABE kongruen nggak? DCE dengan ABE kongruen kah? Tidak. Mengapa? Karena ukurannya berbeda. Jadi kalau kongruen itu ukurannya sama, sudutnya juga sama. DCE dengan ABE itu sebangun tapi tidak kongruen. Oke, jadi hanya ada 3 ya. 3. 1, terus 2, terus 3. Ya. Malam ini saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.